Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semakin larut. Saat kebanyakan orang terlelap dalam mimpi, ada sebagian manusia yang justru membuka pintu menuju dunia lain. Dunia yang tak terlihat, namun jejaknya nyata. Tangisan tanpa sebab, kematian misterius, kekayaan mendadak, hingga kutukan yang diwariskan turun-temurun. Selamat datang di Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah santet, ilmu hitam, ritual gaib, dan perjanjian terlarang akan diungkap satu persatu. Di balik rumah yang tampak biasa, bisa saja tersimpan kamar rahasia penuh sesajen. Di balik senyum tetangga, mungkin tersembunyi dendam yang dikirim lewat santet. Dan di balik kekayaan seseorang, belum tentu berasal dari kerja keras. Bisa jadi ada tumbal yang telah diserahkan. Channel ini akan membawa kalian menelusuri cerita-cerita horor paling mencekam dari berbagai penjuru Indonesia. Kisah tentang dukun pemanggil arwah, pesugihan yang meminta nyawa keluarga sendiri, hingga teror makhluk gaib yang terus menghantui korbannya tanpa ampun. Namun, ingat, tidak semua cerita di sini hanya sekedar dongeng. Sebagian berasal dari kisah nyata, dari pengakuan orang-orang yang pernah terlibat langsung dengan dunia gelap yang seharusnya tidak disentuh manusia. Matikan lampu jika kalian berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap bisikan dalam kegelapan. Karena sekali kalian masuk ke dalam rantai ini, belum tentu bisa keluar dengan tenang. Saya akan menemani kalian menelusuri setiap misteri, setiap kutukan, dan setiap teror yang tersembunyi di balik dunia pesugihan. Ini adalah Pesugihan Berantai, tempat di mana kegelapan mulai berbicara. Rahmat masih ingat malam ketika hidupnya mulai berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah selesai. Malam itu, hujan turun tipis membasahi jalan kampung, sementara suara kodok dari sawah terdengar saling bersahutan. Ia duduk sendirian di teras rumah kontrakannya yang sempit, sambil menatap dompet kosong di tangannya. Utang menumpuk, warung kelontong kecil miliknya bangkrut, dan penagih pinjaman hampir setiap hari datang menggedor pintu rumah. Aku udah gak tahu lagi harus cari uang dari mana, gumam Rahmat pelan sambil memijat wajahnya yang kusut. Saat itulah sebuah motor berhenti di depan rumah. Lampunya menyorot langsung ke arah Rahmat. Dari atas motor turun Jaya, teman lamanya yang sudah lama tidak muncul di kampung. "Mat," panggil Jaya sambil melepas helmnya. "Masih begini hidupmu?" Rahmat hanya tertawa hambar. "Kalau mau ngatain, bilang aja sekalian." Jaya duduk di sampingnya, lalu menyalakan rokok. Asap tipis mengepul di udara malam yang dingin. "Aku bukan mau ngatain, aku cuma punya cara buat nolong kamu." Rahmat melirik malas. "Cara apa? Kerja? Utang lagi?" Jaya menggeleng pelan, tatapannya berubah serius. "Ada orang pintar di ujung desa. Banyak yang bilang dia bisa bantu orang jadi kaya." Rahmat langsung mendecih. "Dukun." "Jangan keras kalau ngomong," bisik Jaya cepat sambil menoleh ke kanan kiri. "Namanya Mbah Kromo. Orang-orang takut sama dia." Rahmat sebenarnya tidak percaya hal seperti itu, namun keadaan hidupnya sudah terlalu hancur. Bahkan untuk makan besok pagi saja ia bingung harus mencari uang dari mana. "Kalau memang hebat, kenapa kamu nggak kaya?" tanya Rahmat sinis. Jaya diam beberapa detik sebelum menjawab pelan. "Karena aku nggak seberani itu." Jawaban itu membuat Rahmat merinding tanpa alasan jelas. Sekitar jam 11 malam, Rahmat akhirnya ikut pergi bersama Jaya. Mereka melewati jalan desa yang gelap tanpa lampu penerangan.
Motor terus melaju membelah kabut malam menuju area pemakaman tua di belakang hutan bambu. Semakin jauh perjalanan, udara terasa makin dingin dan sunyi. Rahmat mulai gelisah. "Jai, ini beneran mau kemana?" Jaya tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk samar ke depan. Di kejauhan terlihat gerbang besi tua berkarat berdiri miring. Pohon-pohon besar menjulang di sekelilingnya seperti bayangan raksasa dalam gelap malam. Itu tempatnya. Rahmat menelan ludah pelan saat turun dari motor. Bulu kuduknya langsung berdiri ketika melihat deretan nisan kecil. Rahmat tidak bisa tidur sejak pulang dari kuburan bayi malam itu. Setiap kali memejamkan mata, bayangan nisan-nisan kecil dan boneka bayi berkafan terus muncul di kepalanya. Suara Mbah Kromo juga masih terngiang jelas di telinganya. "Mulai malam ini, hidupmu bukan milikmu lagi." Kalimat itu terasa seperti ancaman yang terus mengintainya dalam gelap. Jam dinding rumah menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Rahmat masih duduk sendirian di ruang tamu dengan rokok yang sudah habis separuh. Lampu rumah berkedip pelan akibat tegangan listrik yang tidak stabil. Di luar, angin malam meniup pohon mangga hingga antingnya bergesekan dengan atap seng. Rahmat mencoba menenangkan pikirannya sendiri. "Aku cuma terlalu capek. Itu cuma dukun cari takut," gumamnya pelan. Namun tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah dapur. Tangisan bayi. Rahmat langsung membeku. Suara itu lirih sekali, seperti bayi yang sedang menahan sakit. Tangisannya terdengar pendek-pendek, namun jelas di telinga. Siapa itu?" teriak Rahmat gugup. Tidak ada jawaban. Rahmat memberanikan diri berjalan menuju dapur sambil mengambil sabuk kayu di dekat pintu. Nafasnya mulai memburu saat langkahnya mendekati suara tangisan tadi. Tetapi saat lampu dapur dinyalakan, ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ember tua, piring kotor, dan jendela belakang yang sedikit terbuka tertiup angin. Rahmat menelan ludah pelan. "Perasaan doang," bisiknya mencoba yakin. Namun ketika ia hendak kembali ke ruang tamu, suara tangisan itu muncul lagi. Kali ini tepat di belakang tubuhnya. Rahmat spontan membalikkan badan. Kosong. Bulu kuduknya langsung berdiri. Keesokan sorenya, Jaya datang lagi ke rumah Rahmat dengan wajah serius. Ia duduk tanpa banyak bicara, sambil menatap keadaan rumah yang makin berantakan. "Udah ketemu lagi suaranya?" tanya Jaya tiba-tiba. Rahmat langsung menatap tajam. Jadi itu bukan halusinasi. Jaya menghela nafas panjang. Kalau sudah datang ke tempat itu, biasanya memang mulai ada gangguan. Rahmat berdiri kesal. "Kenapa baru bilang sekarang?" "Karena belum seberapa," jawab Jaya pelan. Rahmat mulai emosi. Ia merasa dijebak masuk ke urusan yang tidak masuk akal. Namun di sisi lain, pikirannya terus dihantui utang dan ancaman penyitaan rumah kontrakan. "Aku nggak mau lanjut," ucap Rahmat tegas. Jaya terdiam beberapa detik sebelum berkata pelan. "Mbah Kromo mau ketemu malam ini. Katanya syarat ritualnya sudah siap." Rahmat ingin menolak, tetapi rasa penasaran dan putus asa akhirnya membuat ia tetap ikut. Malam itu mereka kembali ke kuburan bayi. Kabut terlihat lebih tebal dari sebelumnya. Lampu minyak yang tergantung di pohon beringin bergerak pelan tertiup angin. Bau tanah basah bercampur kemenyan memenuhi udara malam. Mbah Kromo sudah duduk di depan makam bayi tanpa nama sambil memejamkan mata. Saat Rahmat datang, lelaki tua itu langsung membuka matanya berlahan. "Kamu sudah dipanggil mereka," katanya lirih. Rahmat menahan gugup. "Aku cuma mau tahu syaratnya." Mbah Kromo tersenyum kecil lalu mengambil segenggam tanah makam. Pesugihan ini tidak memakai tumbal keluarga. Rahmat sedikit lega mendengarnya. "Tapi ada syarat lain." "Apa?" Mbah Kromo menatap lurus ke mata Rahmat. "Kamu harus membawa pakaian bayi yang meninggal sebelum usia 7 hari. Rahmat langsung terpaku. "Apa?" "Baju bayi yang baru dipakai sebelum dikafani." Rahmat mundur satu langkah. "Itu gila." Mbah Kromo tetap tenang. "Kalau mau kaya, jangan setengah-setengah." Rahmat mulai merasa mual membayangkannya. Itu nyuri dari orang yang lagi berduka. Mbah Kromo tertawa kecil. Orang miskin selalu takut melakukan hal yang sebenarnya kecil. Rahmat duduk terpaku di tepi ranjangnya dengan tubuh gemetar. Suara tawa bayi dari bawah tempat tidur masih terdengar pelan, seperti sengaja mempermainkan ketakutannya.
Nafasnya memburu sementara keringat dingin mulai mengalir di lehernya. Cekikikan itu terdengar lagi. Pendek, kecil, tapi jelas. Rahmat perlahan menundukkan kepala, mencoba melihat ke bawah ranjang yang gelap. Tangannya gemetar saat meraih sapu kayu di dekat lemari. Siapa di situ? Suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti kuku kecil menggesek lantai semen dari bawah ranjang. Krek, krek. Rahmat langsung melompat mundur. Dadanya terasa sesak. Ia ingin lari keluar rumah, tetapi kakinya terasa lemas. Dengan memberanikan diri, Rahmat menyapu bagian bawah ranjang menggunakan gagang sapu. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tetapi suara cekikikan itu kini berpindah ke arah lemari pakaian. Rahmat membalikkan badan cepat. Lemari kayu tua di sudut kamar terlihat sedikit terbuka sendiri, padahal sebelumnya ia yakin sudah menutupnya rapat. Perlahan pintu lemari bergerak makin terbuka. Kriat. Rahmat menahan nafas. Lalu dari dalam lemari terdengar suara bayi menangis lirih. Rahmat langsung berlari keluar kamar tanpa berani melihat lagi. Ia duduk di ruang tamu sambil memegangi kepalanya sendiri. Astaga, ini bukan mimpi. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Lampu rumah sengaja dinyalakan semua sampai pagi. Namun menjelang subuh, suara tangisan itu kembali terdengar dari luar rumah. Rahmat memberanikan diri mengintip lewat jendela. Jalan depan rumah kosong. Kabut tipis menutupi gang kecil di depan rumahnya. Tetapi di dekat pohon mangga, Rahmat melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Ada sosok kecil berdiri membelakanginya. Tubuhnya pendek seperti anak kecil. Kepalanya tertutup kain putih kusam, sementara kedua kakinya penuh lumpur hitam. Sosok itu diam tidak bergerak. Rahmat mundur perlahan dengan nafas memburu. Tiba-tiba sosok itu memutar kepalanya perlahan. Rahmat langsung menutup mulut menahan teriakan. Wajah sosok itu pucat dengan mata hitam kosong seperti lubang gelap. Mulutnya tersenyum terlalu lebar hingga hampir menyentuh pipi. Lalu sosok itu menghilang begitu saja. Rahmat jatuh terduduk di lantai. Pagi harinya, ibunya datang ke rumah karena mendengar Rahmat sakit sejak beberapa hari terakhir. Wanita tua itu langsung heran melihat wajah Rahmat yang pucat seperti tidak tidur berhari-hari. "Kamu kenapa, Mat?" tanya ibunya sambil menyentuh dahinya. Rahmat hanya diam. Ia tidak mungkin menceritakan semuanya. Tidak mungkin bilang kalau dirinya mulai diteror makhluk dari kuburan bayi. Namun saat ibunya berjalan menuju dapur, mendadak wanita tua itu berhenti. "Ini jejak apa?" Rahmat langsung menoleh. Di lantai dapur terlihat bekas tapak kaki kecil penuh tanah basah menuju kamar mandi belakang. Ibunya mulai panik. "Kamu bawa anak kecil masuk rumah?" Rahmat menggeleng cepat. "Nggak ada siapa-siapa, Bu." Ibunya menatap Rahmat dengan wajah bingung. "Terus ini apa?" Rahmat tidak menjawab. Saat itulah terdengar suara benda jatuh dari kamar. Bruk. Rahmat dan ibunya langsung menoleh bersamaan. Mereka berlari menuju kamar dan mendapati pintu lemari terbuka lebar. Semua pakaian berhamburan di lantai. Namun yang membuat Rahmat membeku adalah boneka bayi kecil yang kini tergeletak di atas rancangnya. Boneka itu sama persis seperti yang ada di kuburan bayi malam itu. Ibunya langsung mundur ketakutan. "Rahmat, kamu sebenarnya pergi kemana?" Rahmat tidak mampu menjawab. Malam berikutnya keadaan semakin buruk. Setiap jam 3 pagi, suara tangisan bayi selalu terdengar di rumahnya. Kadang dari atap, kadang dari bawah lantai, kadang tepat di depan pintu kamar. Tetangga mulai merasa ada yang aneh. Seorang tetangga bernama Pak Darto bahkan datang malam-malam karena mendengar suara bayi menangis terus-menerus. "Mat, kamu punya bayi di rumah?" tanyanya heran. Rahmat langsung pucat. "Nggak ada, Pak." Pak Darto mengernyitkan dahi. "Tapi tiap malam saya dengar tangisan dari rumahmu." Rahmat hanya diam sambil menahan gemetar. Ia sadar sekarang bukan cuma dirinya yang mendengar suara itu. Keesokan malamnya Jaya datang lagi. Wajahnya terlihat tegang saat melihat keadaan Rahmat yang semakin kacau. "Kamu belum nyari syaratnya?" tanyanya pelan. Rahmat langsung emosi. "Lihat keadaan gue sekarang. Gue diteror tiap malam." Jaya menghela nafas panjang. "Karena mereka nunggu." Rahmat membanting gelas ke lantai. "Ini semua gara-gara kamu." Jaya tidak marah. Ia justru terlihat takut. Kalau ritual nggak diterusin, gangguannya bakal makin parah. Rahmat menatap tajam. "Maksud lo?" Jaya menelan ludah sebelum menjawab. "Dulu pernah ada orang batalin ritual." Rahmat diam mendengarkan. Seminggu kemudian, dia ditemukan mati di... Rahmat tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada titik seperti itu. Setelah kemunculan sosok bayi merangkak di dapurnya malam kemarin, ia mulai kehilangan keberanian untuk menolak ritual yang diminta Mbah Kromo. Teror itu terlalu nyata untuk dianggap halusinasi. Suara tangisan bayi kini muncul hampir setiap waktu. Bahkan saat siang hari, Rahmat beberapa kali mendengar suara cekikikan kecil dari sudut rumah kosong. Ia mulai sulit tidur, sulit makan, dan setiap kali bercermin, wajahnya tampak makin pucat seperti orang sakit keras. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit terlihat gelap sejak sore. Awan hitam menggantung berat di atas desa, sementara angin dingin berembus pelan membawa bau tanah basah. Rahmat duduk diam di ruang tamu sambil menggenggam bungkusan kain kecil berisi syarat ritual yang berhasil ia dapatkan dengan cara kotor. Pakaian bayi yang baru meninggal 3 hari lalu.
Tangannya gemetar setiap kali menyentuh kain itu. Sampai sekarang ia masih ingat wajah keluarga yang sedang berduka ketika dirinya diam-diam mengambil pakaian tersebut dari belakang rumah duka. "Aku ini udah gila," bisiknya lirih. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuat Rahmat tersentak. Saat pintu dibuka, Jaya sudah berdiri di luar dengan wajah tegang. Sudah waktunya. Rahmat tidak menjawab. Ia hanya mengambil jaket lusuhnya, lalu mengikuti Jaya keluar rumah. Malam terasa sangat sunyi. Tidak ada suara warga, tidak ada suara televisi dari rumah-rumah sekitar. Seolah seluruh kampung sengaja menutup diri saat malam Jumat Kliwon datang. Motor mereka melaju melewati jalan berlumpur menuju area pemakaman tua. Semakin dekat ke kuburan bayi, udara terasa semakin dingin menusuk kulit. Kabut putih mulai turun menutupi jalan setapak. Pohon bambu di sekitar makam bergerak pelan diterpa angin sambil mengeluarkan suara berderit panjang. Krek, krek. Rahmat menelan ludah saat melihat cahaya lampu minyak di tengah area kuburan. Mbah Kromo sudah menunggu. Lelaki tua itu duduk bersila di depan makam bayi tanpa nama sambil dikelilingi lilin merah dan sesajen aneh. Ada kepala ayam hitam, bunga melati busuk, dan beberapa boneka bayi lusuh yang digantung di ranting pohon. Aroma kemenyan langsung menusuk hidung Rahmat begitu ia mendekat. "Maju sini," ucap Mbah Kromo tanpa membuka mata. Rahmat melangkah pelan dengan jantung berdegup keras. "Bawa syaratnya." Rahmat menyerahkan bungkusan kain kecil itu dengan tangan gemetar. Mbah Kromo membukanya berlahan, lalu tersenyum tipis. "Bagus, mereka akan senang." Kalimat itu membuat tengkuk Rahmat dingin. Mbah Kromo lalu mengambil mangkuk tanah liat berisi air keruh bercampur tanah kuburan. Ia memasukkan pakaian bayi tadi ke dalamnya, sambil membaca mantra dengan suara pelan yang tidak dimengerti Rahmat. Angin malam mendadak bertiup lebih kuat, lilin-lilin merah mulai bergoyang liar. Rahmat menatap sekitar dengan cemas. Ia merasa Rahmat terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Nafasnya memburu sementara bayangan sosok bayi besar berbalut kain kafan masih terasa nyata di kepalanya. Ia langsung bangkit dari ranjang sambil melihat sekeliling kamar dengan panik. Pagi sudah datang. Cahaya matahari masuk samar dari sela jendela kayu. Suara ayam dan aktivitas warga mulai terdengar dari luar rumah. Namun dada Rahmat masih terasa sesak seperti habis dicekik sesuatu semalaman. Ia memegang kepalanya pelan. Masih terasa nyeri. Tanah kuburan yang dituangkan Mbah Kromo semalam seolah meninggalkan bau anyir di rambutnya. Bahkan setelah mandi berkali-kali, Rahmat tetap merasa aroma tanah basah bercampur bunga busuk melekat di tubuhnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuat Rahmat tersentak. Saat dibuka, seorang pria berpakaian rapi berdiri di depan rumah sambil membawa amplop coklat tebal. "Ini rumah Rahmat?" tanyanya singkat. Rahmat mengangguk bingung. Pria itu langsung menyerahkan amplop tersebut. "Ada titipan untuk sampean." "Dari siapa?" Pria itu menggeleng. "Saya cuma disuruh ngantar." Belum sempat Rahmat bertanya lagi, pria itu langsung pergi begitu saja. Rahmat menatap amplop itu dengan jantung berdegup pelan. Perlahan ia membukanya. Matanya langsung membelalak. Uang. Tumpukan uang pecahan 100.000 memenuhi isi amplop. Rahmat gemetar menghitungnya. 10 juta rupiah. Astaga. Ia sampai terduduk di lantai ruang tamu. Kepalanya mendadak pusing antara senang dan takut. Tidak mungkin ini kebetulan. Ritual itu berhasil. Sepanjang hari Rahmat terus memandangi uang tersebut sambil mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau semua akan baik-baik saja. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia bisa membeli makanan enak, melunasi sebagian utang, bahkan membayar tunggakan kontrakan. Tetapi malam harinya, kabar aneh mulai terdengar di kampung. Seorang bayi milik warga mendadak meninggal setelah demam tinggi. Rahmat yang sedang makan langsung menghentikan suapannya saat mendengar ibu-ibu tetangga membicarakan hal itu di depan rumah. Kasihan bayi Ibu Lina. Iya, padahal kemarin masih sehat. Rahmat langsung teringat suara Mbah Kromo. Setiap rezeki selalu ada yang dibawa pergi. Sendok di tangan Rahmat jatuh ke lantai. Ting. Ia mencoba mengusir pikiran buruk itu. Bukan gara-gara gue. Bukan. Namun malam itu, saat Rahmat hendak tidur, terdengar suara tangisan bayi lagi dari arah dapur. Kali ini lebih dekat. Rahmat menutup telinganya kuat-kuat. Aku udah nurutin semua. Tangisan itu mendadak berhenti. Suasana jadi sangat sunyi. Lalu terdengar suara kecil berbisik dari dekat pintu kamar. Kurang. Rahmat langsung membeku. Dengan berlahan ia menoleh ke arah pintu. Kosong.
tetapi pintu kamar bergerak sendiri telan seperti baru didorong seseorang. Kriat. Rahmat tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Warung kecil miliknya yang sebelumnya sepi mendadak ramai pembeli. Orang-orang datang tanpa henti membeli kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada pelanggan baru dari desa sebelah yang tiba-tiba berbelanja dalam jumlah besar. Rahmat sampai kebingungan sendiri. Biasanya dagangannya sulit laku, sekarang stok barang hampir habis dalam 1 hari. Rezeki kamu lagi bagus, Mat, kata Pak Darto sambil tertawa kecil. Rahmat hanya memaksakan senyum, karena setiap uang masuk ke tangannya, perasaannya justru semakin tidak tenang. Menjelang sore, Jaya datang ke warung sambil melihat keadaan sekitar. Nah, mulai terasakan hasilnya. Rahmat langsung menarik Jaya ke belakang warung. Ini semua nggak beres. Jaya menghela nafas pelan. Kamu mau kaya kan? Tapi semalam ada bayi meninggal. Jaya terdiam beberapa detik. Itu bukan urusan kita. Rahmat mulai emosi. Bukan urusan gimana? Setelah ritual langsung ada bayi mati. Jaya menatap Rahmat tajam. Kalau kamu takut sekarang, berarti kamu belum siap. Rahmat mengepalkan tangan. Apa memang harus ada yang mati buat gue dapat uang? Jaya tidak menjawab. Tatapan diamnya justru membuat Rahmat semakin takut. Malam berikutnya, hujan turun deras mengguyur desa. Rahmat sedang menghitung uang hasil dagangannya ketika tiba-tiba listrik rumah padam. Gelap. Hanya suara hujan dan petir terdengar dari luar. Rahmat buru-buru mencari lilin. Namun saat api lilin menyala, ia langsung terdiam. Di meja ruang tamu sudah ada amplop coklat lain. Padahal tadi belum ada. Tangannya mulai gemetar saat membuka amplop itu. 5 juta rupiah lagi. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ambulan samar dari ujung kampung. Nyiung, nyiung. Rahmat absung keluar rumah. Beberapa warga terlihat berlari menuju rumah Bu Sari di ujung gang. Tak lama terdengar suara tangisan istri seorang perempuan. Anakku. Rahmat langsung lemas. Dadanya terasa. Rahmat mulai merasa uang yang datang ke hidupnya bukan lagi berkah, melainkan kutukan yang perlahan memakan akal sehatnya. Sejak 2 bayi di kampung meninggal secara mendadak setelah ritual malam Jumat Kliwon itu, ia tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Setiap malam, suara tangisan bayi terus terdengar di rumahnya. Kadang dari atap, kadang dari kolong ranjang, bahkan pernah terdengar sangat jelas tepat di samping telinganya saat ia sedang memejamkan mata. Tangisan itu selalu muncul menjelang pukul 3 pagi. Rahmat duduk di ruang tamu dengan mata merah dan tubuh lemas. Di depannya, uang hasil dagangan berserakan di meja. Warungnya kini semakin ramai. Bahkan beberapa orang mulai menyebut Rahmat sedang ketiban rezeki besar. Namun setiap kali melihat uang itu, perut Rahmat terasa mual. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuat Rahmat tersentak. Saat pintu dibuka, Jaya sudah berdiri di luar dengan wajah muram. Mbah Kromo nyuruh kamu datang malam ini. Rahmat langsung menggeleng keras. Enggak, gue udah cukup. Jaya menatap Rahmat serius. Kalau kamu berhenti sekarang, semuanya bakal lebih buruk. Rahmat tertawa kecil penuh putus asa. Lebih buruk dari ini? Jaya tidak menjawab. Tatapan diamnya justru membuat Rahmat semakin gelisah. Malam itu akhirnya Rahmat kembali datang ke kuburan bayi. Hujan gerimis turun tipis membasahi tanah makam. Kabut terlihat lebih pekat dari biasanya. Lampu minyak di sekitar pohon beringin menyala redup seperti hampir padam. Mbah Kromo sudah menunggu di depan makam tanpa nama sambil memegang tas kain hitam. Begitu melihat Rahmat datang, lelaki tua itu langsung tersenyum. Rezekimu sudah mulai terbuka. Rahmat menahan emosi. Ada bayi meninggal lagi gara-gara ritual itu. Mbah Kromo tertawa kecil. Kematian itu sudah jalannya. Bohong, bentak Rahmat. Ini semua gara-gara pesugihan. Mbah Kromo mendadak diam. Tatapannya berubah dingin. Kamu menikmati uangnya kan? Rahmat langsung terdiam. Kalimat itu seperti menusuk tepat ke pikirannya. Ia memang takut, tetapi ia juga menikmati hidupnya yang mulai berubah. Utang mulai lunas, dagangan laris, orang-orang mulai menghormatinya lagi. Dan itu membuat Rahmat semakin membenci dirinya sendiri. Mbah Kromo lalu membuka tas hitamnya perlahan. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah paku nisan kecil berkarat. Ritual pertama baru membuka pintu. Rahmat menatap benda itu dengan jantung berdebar. Sekarang waktunya perjanjian kedua. Rahmat mundur pelan. Apalagi? Mbah Kromo tersenyum tipis. Kamu harus mengambil paku nisan dari makam bayi yang baru dikuburkan sebelum 7 hari. Rahmat langsung membelalak. Apa? Semakin baru makamnya, semakin kuat rezekinya. Rahmat menggeleng keras. Gue nggak mau bongkar makam. Bukan membongkar, jawab Mbah Kromo santai. Cukup ambil pakunya.
Rahmat mulai marah. Itu sama aja kurang ajar. Tiba-tiba angin malam bertiup sangat dingin. Lampu minyak di sekitar makam bergoyang liar. Lalu terdengar suara tangisan bayi dari balik kabut. 1, 2, lalu puluhan sekaligus. Rahmat langsung pucat. Suara itu kini terdengar lebih dekat dibanding sebelumnya. Mbah Kromo melangkah mendekati Rahmat sambil berbisik pelan. Mereka lapar. Rahmat mundur dengan nafas memburu. Aku nggak mau lanjut. Mbah Kromo mendadak mencengkeram bahu Rahmat kuat-kuat. Kalau ritual berhenti di tengah jalan, yang diambil bukan orang lain lagi. Rahmat menatapnya gemetar. Maksudnya, Mbah Kromo tersenyum perlahan. Keluargamu. Jantung Rahmat seperti berhenti berdetak. Ia langsung teringat ibunya yang tinggal sendirian di rumah tua pinggir kampung. Mbah, jangan main-main. Pilihannya cuma 2, kata Mbah Kromo dingin. Lanjutkan ritual atau biarkan mereka datang mengambil darah keluargamu. Tiba-tiba terdengar suara cekikik kecil dari belakang Rahmat. Cekikik, cekikik. Rahmat membalik cepat. Di atas salah satu makam bayi, terlihat sosok anak kecil duduk sambil memeluk boneka lusuh. Matanya hitam kosong dan kepalanya miring tidak wajar. Sosok Rahmat tidak pernah melihat ibunya setakut itu sebelumnya. Wanita tua yang biasanya kuat dan tenang, kini hanya bisa terbaring lemah di atas kasur bambu sambil menatap kosong ke arah jendela kamar. Nafasnya pendek-pendek, wajahnya pucat, dan matanya seperti tidak tidur semalaman. Ada bayi di luar, bisiknya pelan sambil gemetar. Dia senyum ke ibu. Rahmat langsung menoleh ke arah jendela. Kosong. Hanya pohon pisang yang bergerak pelan tertiup angin pagi. Namun entah kenapa, udara di kamar terasa sangat dingin. Bau tanah basah kembali tercium samar, sama seperti saat ritual di kuburan bayi. Rahmat menggenggam tangan ibunya pelan. Enggak ada apa-apa, Bu. Ibunya justru makin ketakutan. Jangan buka jendelanya. Dia tadi ngetuk sambil nangis. Rahmat menelan ludah. Tok, tok, tok. Mendadak terdengar suara ketukan kecil dari arah jendela. Rahmat langsung membeku. Ibunya menjerit histeris sambil menutupi kepala. Itu dia, itu dia. Rahmat memberanikan diri mendekati jendela dengan jantung berdegup keras. Tangannya gemetar saat membuka sedikit tirai kusam di depan kaca. Dan saat itulah, tubuh Rahmat terasa lemas. Di luar jendela berdiri sosok anak kecil berbalut kain putih kotor. Tubuhnya pendek, penuh lumpur hitam, sementara matanya gelap kosong seperti lubang tanpa dasar. Makhluk itu tersenyum, pelan sekali, lalu mengangkat tangannya dan mengetuk kaca lagi. Tok, tok, tok. Rahmat langsung mundur sambil jatuh terduduk. Saat ia berkedip, sosok itu sudah hilang. Yang tersisa hanya bekas telapak tangan kecil penuh tanah di kaca jendela. Sejak hari itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Rahmat mulai sering melihat sosok anak-anak kecil di sekitar rumahnya. Kadang berdiri di ujung gang saat malam hari. Kadang duduk diam di atas pagar rumah sambil memeluk boneka rusak. Kadang hanya bayangan kecil yang melintas cepat di belakang pintu. Tetangga pun mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Pak Darto datang dengan wajah pucat. Mat, semalam saya lihat ada anak kecil masuk rumahmu. Rahmat langsung tegang. Anak kecil. Pak Darto mengangguk pelan. Saya kira keponakanmu. Tapi pas saya panggil, dia malah merangkak ke bawah kolong rumah. Rahmat langsung merinding. Pak Darto menelan ludah sebelum melanjutkan. Matanya hitam semua. Rahmat tidak mampu menjawab. Malam berikutnya lebih parah lagi. Hujan deras turun sejak maghrib. Rahmat sedang duduk sendirian di ruang tamu, sambil memandangi uang hasil dagangannya yang semakin banyak. Tetapi kini uang itu tidak lagi membuatnya senang. Setiap lembar terasa seperti membawa bau darah. Listrik rumah tiba-tiba padam. Gelap. Rahmat langsung menyalakan lilin dengan tangan gemetar. Dan tepat saat api lilin menyala, ia melihat banyak jejak kaki kecil berlumpur memenuhi lantai rumahnya. Jejak itu berasal dari pintu depan, lalu menuju dapur, lalu menuju kamarnya. Rahmat mulai panik. Enggak. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan kecil dari lorong kamar. Cekikik, cekikik. Rahmat membeku. Suara itu semakin banyak. Seolah ada beberapa anak kecil sedang tertawa bersamaan di dalam rumahnya. Lalu terdengar suara benda jatuh dari dapur. Bruk. Rahmat memberanikan diri berjalan pelan sambil membawa lilin. Nafasnya memburu. Saat sampai di dapur, tubuhnya langsung gemetar hebat.
Di lantai dapur terlihat beberapa boneka bayi lusuh tersusun melingkar. Boneka-boneka itu kotor penuh tanah makam, dan sebagian matanya hilang. Padahal Rahmat yakin tidak pernah punya boneka seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara kecil tepat di belakang telinganya. "Ayah!" Rahmat langsung membalik cepat. Kosong. Namun lilin di tangannya mendadak padam sendiri. Gelap total. Lalu dari berbagai sudut rumah terdengar suara tangisan bayi bersahutan. Rahmat dan Jaya hanya bisa terpaku menatap tetesan hitam yang jatuh perlahan dari plafon rumah. Cairan itu kental seperti lumpur bercampur darah, menetes tepat ke lantai sambil mengeluarkan bau busuk menyengat. Tik, tik, tik. Suara tangisan bayi di atas atap masih terdengar samar. Rahmat mundur pelan dengan tubuh gemetar. Apa itu? Jaya terlihat pucat. Ia langsung menarik Rahmat menjauh dari ruang tamu. Jangan lihat ke atas. Namun suara gesekan di plafon justru semakin jelas. Krek, krek. Seolah ada sesuatu sedang merayap pelan tepat di atas kepala mereka. Tiba-tiba terdengar suara kecil tertawa. Cekikik. Rahmat langsung panik. Gue gak kuat lagi, Jai. Jaya menelan ludah. Wajahnya juga penuh ketakutan. Ada satu orang yang mungkin tahu cara menghentikan semuanya. Siapa? Pak Lurah Lama. Pak Wirman. Rahmat langsung mengikuti Jaya malam itu juga. Hujan sudah reda, tetapi kabut tebal masih menyelimuti jalan desa. Mereka berjalan menuju rumah tua paling ujung kampung yang jarang didatangi warga. Rumah itu terlihat nyaris roboh. Halamannya dipenuhi rumput liar, sementara lampu minyak kecil menggantung redup di teras. Tok, tok, tok. Jaya mengetuk pintu perlahan. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah berat dari dalam rumah. Pintu terbuka. Seorang lelaki tua berwajah keriput muncul sambil membawa lampu sentir. Matanya langsung menyipit begitu melihat Rahmat. Kalian datang dari kuburan itu ya? Rahmat langsung terdiam. Pak Wirman mempersilahkan mereka masuk. Aroma kayu lapuk dan minyak kelapa memenuhi ruangan tua itu. Di dinding rumah tergantung beberapa foto hitam putih pemakaman desa puluhan tahun lalu. Rahmat duduk gelisah. Pak, saya mau semua ini berhenti. Pak Wirman menatap Rahmat lama sebelum akhirnya menghela nafas berat. Dari dulu tempat itu memang gak pernah bawa kebaikan. Rahmat langsung menatap serius. Maksud Bapak, lelaki tua itu duduk pelan sambil menyalakan rokok kretek. Asal mula kuburan bayi itu bukan sekadar makam biasa. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara jam tua berdetak pelan di sudut ruangan. Pak Wirman mulai bercerita dengan suara lirih. Dulu puluhan tahun lalu, desa mereka pernah dilanda wabah aneh. Banyak bayi meninggal mendadak tanpa sebab jelas. Hampir setiap minggu ada pemakaman kecil dilakukan di area belakang hutan bambu itu. Warga mulai percaya tempat tersebut menjadi sarang makhluk halus. Lalu datang seorang dukun sakti bernama Ki Sabrang. Rahmat langsung merinding mendengar nama itu. Dia bilang arwah bayi-bayi itu bisa dipakai untuk membuka pintu kekayaan. Lanjut Pak Wirman pelan. Pesugihan, bisik Rahmat. Pak Wirman mengangguk. Orang-orang miskin mulai berdatangan. Mereka rela melakukan apa saja demi uang. Rahmat mengebalkan tangan, termasuk Mbah Kromo. Pak Wirman terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Mbah Kromo dulu murid Ki Sabrang. Angin malam tiba-tiba berhembus masuk lewat sela jendela tua. Lampu sentir bergoyang pelan. Pak Wirman melanjutkan ceritanya dengan wajah tegang. Awalnya ritual itu hanya meminta sesajen, tapi lama-lama syaratnya makin mengerikan. Rahmat menelan ludah. Mereka mulai memakai makam bayi sebagai pengikat arwah. Jaya menunduk diam sejak tadi. Pak Wirman memandang Rahmat dalam-dalam. Setiap orang yang melakukan pesugihan akan diberi kekayaan, tapi arwah bayi itu harus terus diberi tumbal. Rahmat langsung teringat bayi-bayi yang meninggal setelah dirinya mendapat uang. Dadanya terasa sesak. Jadi semua itu benar. Pak Wirman mengangguk pelan. Kalau tumbal berhenti, arwah itu akan mengambil keluarga. Rahmat berlari keluar dari rumah Pak Wirman dengan nafas memburu. Hujan kembali turun deras membasahi jalan desa yang gelap. Suara tangisan bayi masih terdengar samar di belakangnya, bercampur cekikikan kecil yang terus mengikuti langkahnya. Ayah, bisikan itu kembali terdengar. Rahmat menutup telinganya sambil terus berlari menembus hujan. Kepalanya terasa seperti mau pecah. Semua cerita Pak Wirman tentang kutukan kuburan bayi terus berputar di pikirannya. Tidak ada jalan keluar. Pesugihan itu tidak pernah selesai.
Ia sadar selama ini Mbah Kromo hanya menjadikannya tumbal baru untuk menjaga ritual tetap hidup. Sesampainya di rumah, Rahmat langsung masuk kamar dan mengunci pintu rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Di luar, petir menyambar berkali-kali membuat cahaya putih sesekali masuk lewat jendela. Brak! Suara petir besar membuat lampu rumah padam. Gelap total. Rahmat terduduk di lantai sambil memegangi kepalanya. Aku harus berhentiin semuanya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kecil di lorong rumah. Tap, tap, tap. Rahmat langsung menahan nafas. Suara itu mendekat perlahan menuju kamar. Lalu terdengar suara banyak anak kecil tertawa bersamaan. Cikikik, cikikik. Pintu kamar Rahmat mulai diketuk pelan. Tok, tok, tok. Rahmat memejamkan mata kuat-kuat. Pergi. Ketukan itu berubah semakin keras. Duk, duk, duk. Rahmat langsung berdiri panik. Ia sadar makhluk-makhluk itu tidak akan berhenti sebelum ritual benar-benar diputus. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari tua, lalu mengambil semua benda ritual pemberian Mbah Kromo. Boneka kain kafan, sesajen kering, kain hitam, dan amplop uang misterius, semuanya dimasukkan ke dalam karung. Aku bakar semuanya malam ini juga. Rahmat langsung keluar rumah di tengah hujan deras sambil membawa karung itu menuju kuburan bayi. Jalan menuju pemakaman terasa jauh lebih gelap dari biasanya. Kabut putih turun tebal menutupi pepohonan bambu. Angin malam berhembus dingin membawa suara tangisan bayi dari kejauhan. Semakin dekat ke kuburan, suara itu semakin ramai. Rahmat menggenggam karung erat-erat. Aku nggak takut lagi. Namun sebenarnya tubuhnya hampir lemas karena ketakutan. Saat sampai di gerbang makam, langkah Rahmat mendadak berhenti. Lampu minyak di area kuburan menyala sendiri satu persatu. Nyala redup berwarna merah. Di tengah pemakaman, Mbah Kromo sudah berdiri menunggunya di bawah pohon beringin besar. Tubuh lelaki tua itu basah terkena hujan, tetapi wajahnya terlihat tenang. Aku tahu kamu akan datang, ucapnya pelan. Rahmat langsung melempar karung ke tanah. Semua ini harus berhenti. Mbah Kromo tersenyum kecil. Sudah terlambat, Rahmat. Rahmat mulai emosi. Lo bohong. Lo pakai kue buat nerusin kutukan ini. Mbah Kromo Jadi itulah kisah mengerikan tentang kuburan bayi yang dijadikan tempat ritual pesugihan dan kutukan yang akhirnya menelan Rahmat sendiri. Percaya atau tidak, banyak cerita serupa yang masih beredar di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi bisikan menyeramkan di tengah malam. Kalau kalian suka kisah horor, pesugihan, dan cerita mistis nyata seperti ini, jangan lupa dukung channel Pesugihan Berantai dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian berani datang ke kuburan seperti itu saat tengah malam? Share juga video ini ke teman-teman kalian yang suka cerita horor, agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menyeramkan lainnya setiap malam. Saya pamit undur diri. Selamat malam, dan hati-hati jika mendengar suara tangisan bayi di luar rumah kalian tengah malam nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.